menjelaskan mengenai hubungan manusia dan teknologi dan Society 5.0. Teknologi tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Sejak masa prasejarah, teknologi lekat dengan kehidupan keseharian manusia. Dari 7 unsur kebudayaan, teknologi menjadi salah satunya. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah bahasa, sistem, pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi saling berinteraksi dan memiliki resiprositas dengan manusia. Teknologi merupakan ilmu terapan yang dikembangkan lebih lanjut dan memiliki peringkat keras serta perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Namun, apakah teknologi hanya seputar mesin? Tentu saja tidak. Teknologi meliputi beberapa unsur, yaitu alat-alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, alat transportasi, serta alat-alat komunikasi. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Misalnya, teknologi pakaian yang berfungsi sebagai alat untuk melindungi diri manusia dari kedinginan. Selain itu, teknologi merupakan salah satu upaya untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Pada mulanya, manusia hanya menggunakan tubuhnya sebagai strategi untuk bertahan hidup. Namun, dengan berbekal bahasa dan pengetahuan yang semakin berkembang, manusia mampu memanfaatkan alat-alat untuk memudahkan hidup mereka. Mula-mula mereka menggunakan alat yang sudah tersedia di alam, seperti batu, tulang, dan kayu. Tapi, seiring berjalannya waktu, mereka mampu mengolah logam dan merakit alat-alat sederhana. Semakin lama alat yang dirakit semakin rumit, sehingga mengakibatkan perubahan radikal dalam kehidupan manusia, dan dimulai dengan munculnya konsep Society 5.0 atau masyarakat 5.0 yang muncul pada tahun 2016, awal mulanya di Jepang. Masyarakat 5.0 secara umum, masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat super cerdas, di mana mampu mengintegrasikan ruang fisik dengan ruang cyber. Masyarakat 5.0 merupakan tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Melalui masyarakat 5.0, kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan akan mentransformasi jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. Hal ini bermuara pada suatu tatanan kearifan baru dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dalam masyarakat 5.0 ditekankan perlunya keseimbangan pencapaian ekonomi dengan penyelesaian problem sosial. Berikut ini merupakan beberapa tahapan revolusi industri mulai dari 1 sampai 4 sebelum munculnya Society 5.0. Masyarakat 1.0 atau Society 1.0. Masyarakat 1.0 berkembang seiring dengan munculnya manusia pada periode prasejarah dan dikenal sebagai masyarakat pemburu atau peramu. Ciri utamanya adalah hubungan yang berdampingan dengan alam. Yang kedua yaitu masyarakat 2.0. Masyarakat 2.0 muncul setelah dikenalnya konsep pertanian. Melalui pertanian, masyarakat berubah dari masyarakat memburu menjadi masyarakat agraris. Hal ini bermula pada 13.000 tahun sebelum Masehi. Masyarakat 3.0. Perkembangan masyarakat secara pesat dimulai pada sekitar abad ke-18 yang berdampak pada perkembangan masyarakat industri atau masyarakat 3.0. Masyarakat mulai menggunakan mesin, listrik, otomatisasi, beragam transportasi dan juga produksi secara massal. Masyarakat 4.0. Pada akhir abad ke-20 muncul konsep masyarakat 4.0. Setelah masyarakat informasi, kita telah memasuki ke tahapan yang baru, yang dikenal sebagai masyarakat 5.0. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system. Merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama
Yang ada adalah penggabungan antara informasi dengan teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasinya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Menurut kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014, yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri, melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Selain itu, menurut Slek Tendal tahun 2015 mendefinisikan revolusi industri yang menekankan pada unsur kecepatan dan ketersediaan sebuah informasi, yaitu lingkungan industri di mana seluruh entitasnya dapat selalu terhubung serta mampu berbagi informasi dengan mudah antara satu sama lain. Jenis teknologi di dalam revolusi industri sangatlah beragam. Yang pertama yaitu Internet of Things atau yang biasa disebut dengan IoT. Teknologi yang pertama dalam pengembangan revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things atau IoT, yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. Salah satu contoh dari produk teknologi ini adalah Jarvis yang dapat mematikan lampu ketika sudah pagi hari. Selain itu, beberapa aplikasi lain yang memanfaatkan IoT adalah Goes yang menggunakan IoT untuk bike sharing, dan kemudian eFishery yang menggunakan IoT untuk memberi pakan ikan secara otomatis, kemudian Clue yang menggunakan IoT untuk smart city, serta Hara yang menggunakan IoT untuk pangan serta pertanian. Yang kedua yaitu ada Big Data. Teknologi yang kedua dalam pengembangan revolusi industri 4.0 adalah Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Big Data sendiri telah digunakan pada banyak bisnis dan dapat membantu sebuah perusahaan menentukan arah bisnisnya. Berikut beberapa penyediaan layanan yang ada dalam penggunaan teknologi Big Data di Indonesia, yaitu yang pertama adalah Sonar Platform, kedua Backwash Platform, dan ketiga Warung Data, dan keempat adalah Databot. Kemudian yang ketiga adalah Augmented Reality. Teknologi yang ketiga dalam pengembangan revolusi industri 4.0 adalah Augmented Reality atau yang dikenal dengan AR. AR merupakan sebuah teknologi di mana pengguna menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan yang nyata. Kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata. Beberapa aplikasi yang menggunakan teknologi AR atau Augmented Reality ini adalah aplikasi chatbot, serta pengenalan wajah atau yang lebih dikenal dengan face recognition. Yang keempat adalah cyber security. Teknologi yang keempat dalam pengembangan revolusi industri 4.0 adalah cyber security, yang merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Cyber attack sendiri merupakan segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integriti, serta ketersediaan atau availability sebuah informasi. Yang kelima adalah artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI. Teknologi AI merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Fungsi utama dari adanya AI adalah kemampuannya yang dapat digunakan untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Dengan semakin banyaknya data yang diterima maupun dianalisis, maka akan semakin baik pula dalam melakukan sebuah prediksi. Yang keenam adalah additive manufacturing. Additive manufacturing merupakan sebuah keterobosan baru yang ada di bidang industri
manufaktur dan sering dikenal menggunakan printer 3D. Dengan kemajuan era teknologi saat ini dan berkembangnya era digital saat ini, gambar atau desain digital yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai barang nyata dengan ukuran maupun bentuk yang dapat disesuaikan, seperti halnya yang dapat kita temukan. Kemudian yang ketujuh adalah simulation. Simulation merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Simulasi seringkali digunakan untuk berbagai konteks, seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, serta pelatihan. Yang kedelapan adalah sistem integration. Sistem integration atau sistem integrasi merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Sistem tersebut juga akan menggabungkan antara komponen subsistem yang ada dalam satu sistem sehingga dapat menjamin setiap fungsi yang ada dapat bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan dari sistem yang ada. Kemudian yang kesembilan adalah cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengelolaan data maupun aplikasi. Dengan adanya cloud computing ini, para pengguna komputer diberikan hak akses untuk dapat masuk ke dalam server virtual yang dapat digunakan sebagai konfigurasi server melalui internet. Terdapat tiga jenis model layanan dari cloud computing atau komputasi awan ini sendiri. Yang pertama yaitu ada SaaS, yang merupakan singkatan dari Cloud Software as a Service, merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh infrastruktur awan. Yang kedua yaitu ada PaaS, yang merupakan singkatan dari Cloud Platform as a Service, yang merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan platform yang telah diberikan, sehingga pengembang yang menggunakannya hanya perlu fokus pada pengembangan sebuah aplikasi. Yang ketiga yaitu ada IaaS, yang merupakan singkatan dari Infrastructure as a Service, yang merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan, di mana seseorang dapat memproses, menyimpan, berjaringan, serta memakai sumber daya yang diperlukan.